Speakernya. Teman-teman, mari kita mulai. Hari ini kita membahas PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum. Waktu kita kurang lebih sekira 75 menit, jadi berbeda dari biasanya ya, biasanya 90 menit. Hari ini kita hanya punya waktu 75 menit sehingga saya mungkin tidak akan banyak membahas teori dulu di awal, nanti kita akan bahas materinya sesuai dengan hasil proses teman-teman ya setelah dikerjakan. Tetapi paling ada beberapa hal saja yang akan dibahas, tidak semuanya materi dari analisis butir soal yang akan saya bahas ya. Saya ambil beberapa saja. Silakan teman-teman dipersiapkan keperluan belajarnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, sudah ada ABS, analisis butir soal, ada 10 soal yang dianggap sulit ya. Ini dari hasil TO yang sudah teman-teman kerjakan, materi PPU. Di antaranya adalah melengkapi paragraf, melengkapi kalimat yang rumpang. Nah, ini saya nggak paham nih. Nggak tahu juga nih kenapa teman-teman bisa banyak yang salah berarti ya ini kalau dilihat kalau kalau soal ini masuk dalam 10 analisis butir soal yang tersulit berarti di mana nih? Padahal kan biasanya kalau tinggal masuk-masukkan aja biasanya mudah ya. Oke, sudah ada ya, sudah tampak di layar teman-teman ini soalnya. Ini mungkin sebelum kita ke post test saya singgung sedikit saja. Nah, salah satu hasil ABS, analisis butir soal yang dianggap sulit itu soal ini. Bentuk kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas. Nah, ini kan tinggal masuk-masukkan ya. Tercemar, dicemari, tercemar. Nah, hanya 3 kata nih sebetulnya. Ada kata tercemar, dicemari, dan tercemar. Nah, ternyata banyak yang masih belum bisa membedakan barangkali ya antara tercemar, dicemari dengan tercemari. Kok nggak ada? Oh, dua bahkan. Bahkan nggak ada tercemarinya. Tercemar, dicemari. Oke, tercemar. Kirain ada 3 dengan tercemari. Sebentar ya. Nah, apa bedanya tercemar dengan dicemari? Ini kan imbuhan saja sebetulnya ya. Terdapat di sama, ini adalah bentuk pasif. Tetapi kenapa kok kata tercemar yang lebih pas untuk digunakan pada konteks paragraf ini ya? Mari kita lihat. Namun kondisi sungai tersebut kini semakin memprihatinkan karena banyak bla 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 oleh. Nah, ini kuncinya teman-teman ada kata oleh ya. Ada kata oleh yang kalau kita lihat di dalam kata dicemari kan sebenarnya sinonim ya ini. Cuma bedanya ada ini ada i-nya, ini di bentuknya. Kalau ini ter. Oleh ini yang menjadi kunci. Banyak dicemari oleh ataukah banyak tercemar oleh. Nah, ternyata karena di sini sudah ada kata oleh sebagai penghubungnya ya, sebagai penanda bahwa di situ ada pelaku sehingga kita tidak lagi membutuhkan bentuk i di sini. Jadi di dalam kata dicemari itu sudah termasuk makna oleh. Sehingga kalau ada kata dicemari atau tercemari ya, itu akan sama nanti maknanya. Maknanya menjadi terkandung kata oleh di dalamnya gitu. Ya, dicemari limbah yang artinya dicemari oleh limbah gitu. Jadi akhiran i di sini sudah mengarah kepada makna oleh. Sehingga kita tidak memerlukan lagi bentuk seperti ini. Ya, sebenarnya keduanya sama-sama fokus pada pelaku sih. Jadi keduanya sama-sama mengarah kepada ada pelaku nih di dalam konteks ini. Fokus pada limbahnya. Hanya saja ketika kita gunakan maaf, dicemari oleh itu nanti kesannya ada dua dua penghubung pelaku di situ ya. Sebagai oleh dan i seperti itu. Sehingga yang paling tepat adalah yang C. Karena kalau yang lainnya kan sama nih penambangan perbaikan. Yang bedanya hanya antara dicemari dengan tercemar. Begitu ya. Itu teman-teman barangkali jadi ternyata beda imbuhan, beda satu huruf saja di akhir itu akan mengubah maknanya. Itu yang
yang saya bahas ya tentang bentuk imbuhan, kata turunan dari kata cemar, tercemar, tercemari, dicemari. Nah, bagaimana kalau ada kata tercemari? Nah, itu sama maknanya dengan kata dicemari. Kebetulan di sini nggak ada. Baik, itu nomor satu ya. Lalu mana lagi ya sebentar. Yang satu teks saja dengan itu ada lagi. Ini kata, oke, saya ambil soal berikutnya masih dari teks yang sama ya. Jadi mungkin sebelum kita ke post test, dua soal saja nih kita bahas karena waktunya terbatas. Nanti kita akan melakukan post test setelah ini sekira 20 menitan. Lalu baru kita bahas banyak pembahasannya di hasil post test ya, seperti itu. Nah ini masih dari teks yang sama. Kalimat tiga akan menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara. Sungai berantas melewati berbagai kota besar dan menjadi sumber kehidupan bagi jutaan penduduk. Nah, ini yang paling tepat adalah menghilangkan kata bagi ya, karena ketika dihilangkan pun ini tidak menjadi masalah ya. Sumber kehidupan siapa? Sumber kehidupan jutaan penduduk seperti itu. Bandingkan dengan menghilangkan berbagai. Boleh nggak sih kalau kita hilangkan kata berbagai? Sungai Berantas melewati berbagai kota. Nah, ini justru menandakan bahwa bukan cuma satu kota ya yang dilintasi. Ada banyak, ada berbagai gitu, lebih dari satu. Sehingga ketika dihilangkan, maknanya menjadi berbeda, menjadi berubah. Mengganti kata melewati menjadi melintasi. Melewati, melintasi sebenarnya ini bersinonim, jadi sama saja. Bisa keduanya ya. Tapi ketika kita gunakan melewati pun itu tidak masalah, maknanya akan sama. Mengubah frasa menjadi sumber kehidupan menjadi sebagai sumber kehidupan. Sebagai dengan menjadi itu berbeda. Kalau menjadi di situ ada peran peran perilaku, peran apa ya? Peran si sungainya seperti itu ya. Kalau sebagai itu bisa jadi melekat pada peran sungai tersebut. Sementara di sini yang tadinya misalnya ada semacam fungsi yang lain gitu dari fungsi asalnya gitu menjadi itu. Menghilangkan kata bagi. Nah ini, jadi ketika kita hilangkan kata bagi itu tidak masalah karena kalimatnya akan tetap baik-baik saja. Mengganti kata jutaan menjadi banyak. Nah, banyak itu kan relatif ya. Ada dua, tiga, empat. Ternyata di sini ingin mengindikasikan bahwa banyaknya itu lebih dari sejuta gitu. Lebih dari sekadar 100 atau hanya bilangan puluhan seperti itu. Bukan hanya lebih dari dua ya. Ini sudah mengarah ke spesifik sehingga kita tidak bisa menggantinya menjadi banyak. Begitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Pilihan yang D. Baik, kita akan lanjutkan ke post test. Tetapi jika ada pertanyaan terlebih dahulu, boleh silakan disampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, sambil saya siapkan tautan post testnya ya. Oke, yang lainnya ini saya sebutkan saja ya. Permisi Bu, Iya, silakan. bedanya melewati dan melintasi apa ya Bu? Melewati dan melintasi ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Oh, bentar. Mohon maaf barusan termute. Tadi pertanyaannya melewati dan melintasi. Sebetulnya bersinonim ya, sehingga ini tidak masalah. Kalau misalnya melewati di sini salah, memang harus diganti dengan melintasi. Nah, karena keduanya adalah sinonim, sehingga dua-duanya bisa digunakan dan kata melewati itu sudah benar. Namun mungkin kalau bisa dilihat dari konteksnya ya, kalau dari konteksnya ini bisa kalau melewati itu tidak bisa menggantikan melintasi. Maaf, melintasi itu tidak akan sama persis dengan melewati. Misalnya ya, melewati batas kemampuan. Nah, tidak bisa kita gunakan melintasi batas kemampuan. Tetapi melewati itu akan bisa mengganti kata melintasi seperti itu ya. Jadi sebenarnya bersinonim hanya saja dalam konteksnya misalnya apa ya yang mungkin teman-teman sering KKM misalnya ya di sekolah ada standar ada apa?
ada angka batas ya, misalnya bahasa Indonesia nilainya adalah 80 KKM-nya. Ternyata teman-teman nilainya 90. Nah, ini kita nggak bisa sebut dengan melintasi karena melintasi di sini lebih ke ada makna melewati di sana tetapi mengarah kepada lewat dalam artian misalnya tempat seperti itu ya. Begitu ya. Tapi kata melewati itu bisa bisa menggantikan kata melintasi. Misalnya saya melintasi 20, saya melewati 20 itu akan sama maknanya. Cuma kata melintasi nggak akan bisa dengan begitu saja menggantikan kata melewati. Nilainya melewati KKM. Artinya kan melampaui kan, melampaui. Nilainya melintasi KKM. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi secara sinonim, secara makna sebetulnya di dalam konteks ini keduanya bersinonim sehingga keduanya itu boleh digunakan. Makanya tidak menjadi jawabannya ya. Nah, tapi seandainya nih kata bagi ini tidak jadi pilihan ya. Ini nggak ada di pilihan ya si D ini. Kita boleh memilih yang B. Karena konteksnya nanti kalau dirasa ya kayaknya kok lebih tepat yang melintasi seperti itu. Nah, kenapa lebih kuat yang D? Karena di sini menjadi semacam pemborosan masuknya. Sumber kehidupan jutaan penduduk itu sudah pasti bermakna sumber kehidupan siapa gitu kan. Jadi sudah mengandung makna bagi di dalamnya sehingga kita tidak memerlukan lagi kata bagi di sini. Begitu kurang lebih jawaban saya. Semoga terjawab. Siapa ya tadi yang bertanya? Terima kasih ya, Bu. Oh, Nasya. Baik, dengan senang hati, Nasya. Ada lagi kah? Baik, jika tidak ada, teman-teman kita lanjutkan ke post test ya. Silakan boleh mengerjakan post testnya. Kurang lebih 20 menit, mudah-mudahan sudah selesai. Nanti kita bahas banyaknya di post test, di hasil post test. Sudah saya kirimkan tautannya di kolom chat. Boleh teman-teman silakan mengunjungi tautannya ya. Kemudian dikerjakan post testnya, kurang lebih waktunya 20 menit. Nanti kita akan bahas bersama. Jika ada kendala boleh disampaikan. Barangkali ada yang baru bergabung, kita sekarang sedang mengerjakan post test. Silakan teman-teman boleh kunjungi tautan yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat ya untuk mengerjakan post testnya. Waktu post testnya 5 menit lagi, teman-teman silakan diselesaikan ya. Baru 13 orang yang sudah masuk jawabannya. Ya, yang belum selesai silakan diselesaikan. Kita bahas ya teman-teman. Sudah saya analisis. Ini ada soal-soal yang berarti keluar lagi ya dari 10 soal ini keluar lagi soal yang dianggap sulit seperti itu ya. Soal yang jawabannya masih banyak yang salah. Jadi kita prioritaskan soal-soal yang masih banyak teman-teman jawab salah. Seperti itu. Sebentar saya share kembali screen-nya. Baik, sudah tampak ya di layar teman-teman semuanya. Baik, kita mulai dari soal nomor 5 ya. Ini banyak yang salah, masih banyak yang salah. Pertanyaannya tentang makna bertingkat. Sebetulnya kalau teori saya yakin teman-teman sudah paham ya tentang makna bertingkat. Hanya saja ini lebih kepada diksinya ya yang ditanyakan. Baik, nomor 5 yang ditanyakan adalah kata yang memiliki makna bertingkat dengan kata literasi. Dalam kalimat 6 adalah kalimat 6 itu yang ini. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital yang memadai agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Nah, literasi digital yang memadai itu di sini kan kata literasi ya. Pertama, kita lihat dulu kata bertingkat. Bertingkat itu biasanya selalu ke atas ya yang ditanyakan ya. Kalau yang di bawah biasanya lebih sempit dari gitu. Kalau bertingkat atau hierarkis ataukah apalagi hubungan bertingkat lebih luas. Nah, itu mengarah kepada yang di atasnya. Jadi kepada hipernim. Hipernim dari kata literasi. Teman-teman banyaknya menjawab kata kemampuan. Jawabannya adalah yang C ya, kecakapan.
Kenapa kecakapan kok bukan kemampuan? Nah, karena literasi yang ada di sini, istilah literasi itu sudah mengarah kepada spesifikasi ya, spesifik dalam bidang tertentu, khususnya istilah dalam bidang kecakapan abad 21 seperti itu. Jadi literasi yang dimaksud bukan sekadar kepada membaca atau menulis begitu. Ini sudah lebih dari sekadar bisa sebagai dasar ya. Kalau mampu, mampu itu bisa jadi diarahkan kepada kemampuan yang dasar harus kita miliki. Misalnya kalau dalam bahasa itu ada kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan membaca ya, dan kemampuan mendengarkan. Nah, literasi di sini arahnya adalah kepada kecakapan. Jadi literasi itu adalah salah satu bagian dari kecakapan yang harus dimiliki oleh manusia ya, khususnya kalau dalam konteks yang sekarang sedang terjadi adalah kecakapan abad 21 seperti itu ya. Salah satunya adalah harus mampu berliterasi. Nah, mampu yang dimaksud adalah mampu dalam artian lebih detail lagi, jadi sudah lebih paham benar ya, bukan sekadar baca atau tulis. Di sini sudah kepada mengolah informasi, memilih informasi, mengaplikasikan. Jadi sudah kepada detail ya, lebih detail lagi, lebih paham. Jadi lebih dalam lagi maknanya. Lebih dari sekadar kemampuan. Nah, kalau mampu mengarah kepada hal dasar, sementara literasi di sini sebagai sesuatu hal yang sudah spesifik, cakap gitu ya, cakap mengarah ke ahli sebenarnya, tapi tidak menjadi pelebelan juga. Hanya saja ini kemampuan berlebih gitu, yang lebih detail, lebih paham lagi, sudah lebih spesifik. Itu jawabannya untuk soal nomor 5 ya, yang C. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya yang akan saya bahas adalah setelah dari 5 kita ke soal nomor 3. Nah, ini nomor 3 tentang frasa. Baik. Oh ya, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung saja ya. Nah, ini nomor 3. Frasa yang memiliki pola yang sama dengan frasa bagian bawah pada kalimat satu adalah, oke, kita bicara soal frasa ya. Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Misalnya, mengisi bagian subjek saja, keterangan saja, objek saja, atau predikat saja. Begitu ya. Jadi harus lebih dari dua kata nih. Boleh nggak tiga? Boleh dong. Boleh nggak empat? Boleh dong. Asalkan masih dalam satu fungsi yang sama. Tidak melebihi batas fungsi. Misalnya kalau kayak gini, misalnya adik makan. Nah, ini dua kata nih, tapi nggak bisa lagi disebut dengan frasa. Kenapa? Karena sudah lebih batas fungsinya. Adiknya adalah subjek, makannya adalah predikat. Nah, yang disebut dengan frasa adalah subjeknya ada dua kata, predikatnya dua kata, dan seterusnya. Begitu. Nah, pola pola frasa itu bisa kita lihat berdasarkan tiga ya. Tiga pola pembentukan frasa. Pola frasa. Yang pertama, lihatlah dari pola pembentukannya. Pola pembentukan. Ini lihatlah kategori kata yang membentuknya. Kemudian, yang kedua, dilihat dari maknanya. Biasanya kalau makna ini diarahkan kepada diparaprasakan. Paraprasa ya. Gimana paraprasa itu? Misalnya ditambah dengan kata-kata tugas seperti yang atau misalnya untuk ya atau dalam. Nah, ditambah dengan kata-kata itu. Kemudian yang ketiga adalah pola dari hukum DM atau MD. Dijelaskan, menjelaskan atau diterangkan, menerangkan, menerangkan, diterangkan ya itu. D itu adalah inti. Sementara M itu hanya sebagai yang menjelaskan atau membantu frasa tersebut biar menjadi lebih bermakna. Nah, apabila yang ditanyakannya adalah pola, ini kita belum tahu ya, polanya dilihatnya dari yang mana? Apakah sudut pandang ke satu, kedua, ataukah ketiga?
Begitu, karena biasanya kalau makna itu sudah jelas yang ditanyakannya pola makna yang sama. Nah, kalau sudah ada kata pola makna yang sama, berarti langsung aja kita nggak perlu lagi lihat ke satu duanya, langsung saja, maaf, ke satu tiganya ya, langsung saja ke maknanya. Silakan diparafrasakan. Ya, oke, berarti di sini kita nggak tahu dari sudut pandang yang mana nih yang diinginkan oleh soal tersebut. Bagian bawah, biasanya paling umum nih, paling mudah, kita coba dulu yang ke satu, pembentukan dulu dari kategori katanya dulu. Nanti kalau ternyata ada yang sama kategori katanya, barulah kita pindah ke poin-poin berikutnya. Nah, bagian bawah, bagian itu merupakan kata benda ya. Bagian. Bagian itu adalah kata benda, bawah itu juga sama kata benda. Oke, begini ya, kita mencari yang polanya KB dan KB. Cuaca ekstrem, cuaca itu adalah kata benda, KB dan ekstrem itu kata sifat ya, KB dan KS. Ini kelihatan nggak? Atau di sini? KB, KS. Nah, ini yang A. Manusia purba, manusia itu adalah kata benda, purba itu adalah kata sifat ya, sangat purba. Teman-teman sudah bisa bedakan ya, mana benda, mana kerja, mana sifat. Kalau kata sifat itu bisa diingkarkan dengan tidak dan bisa diperluas dengan sangat begitu. Pencahayaan buatan, pencahayaan itu adalah kata benda. Buatan juga kata benda. Sisa-sisa alat, sisa-sisa itu kata benda. Alat juga kata benda. Nah, ini ternyata ada dua yang sama nih antara C dan D. Kita lihat yang E ya, kondisi gelap. Kondisi itu adalah kata benda, gelap itu adalah kata sifat. Oke, yang A gugur, yang E gugur, yang B juga gugur. Kemungkinannya ada di C dan D. Loh, kok dua-duanya nih sama? Nah, kalau seperti ini, teman-teman boleh langsung cari dengan cara yang lain, misalnya dari makna kah atau DMMD kah. Kalau dari makna ini kayaknya susah ya untuk dicari karena maksudnya gini, kalau makna itu dicari dengan cara memparafrasakan tapi dengan perlakuan yang sama. Misal, bagian yang bawah, pencahayaan yang buatan, sisa-sisa yang alat gitu. Jadi ketika kita memparafrasakan bagian bawah itu dengan menambah yang di sini, nah perlakuan itu juga harus sama untuk pilihan C dan D. Nah, ternyata nggak bisa ya dari segi makna. Kita boleh cari dari berikutnya. Berarti kemana larinya? Ke DMMD. Kita cari intinya. Bagian bawah, intinya yang mana? Intinya itu kan kata bawah. Ada di bawah kan maksudnya ke situ kan menunjukkan bawah gitu, bagian yang bawah gitu. Fokusnya pada kata bawahnya. Nah, jadi ini D-nya. Kemudian pencahayaan buatan. Kalau ini fokusnya pada kata pencahayaan. Pencahayaan yang seperti apa? Pencahayaan yang merupakan buatan gitu, bukan yang asli gitu kan. Jadi fokusnya ke cahaya. Buatan di sini menjelaskan kata pencahayaan. Sementara sisa-sisa alat, nah ini fokusnya pada kata alat. Jadi kalau dilihat dari polanya, tadi kita sudah dapat KB-nya itu ada dua, C dan D, tapi ketika dibandingkan dari intinya yang mana, kita cari intinya, itu ada di pilihan D jawabannya. Sisa-sisa alat. Fokusnya pada kata alat, fokusnya pada kata bawah. Kata bagian dan sisa-sisa di sini hanya sebagai menjelaskan ya atau menerangkan sehingga polanya adalah MD gitu. Sementara ini adalah DM. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nomor tiga jawabannya adalah yang delta, sisa-sisa alat. Baik itu tentang frasa. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dinyatakan, boleh sebelum kita berlanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor tiga sudah. Kita lanjut ke soal nomor tujuh ya. Saya cek dulu nomor tujuh. Oke, jadi kenapa nih kita prioritaskan soal-soal yang banyak salahnya? Karena kalau seandainya waktunya tidak memungkinkan nih, jadi kita bisa sudah tenang nih karena yang krusialnya sudah terbahas, yang diprioritaskan sudah terbahas. Baiklah, soal nomor 7. Nih saya langsung bahas 7, 8, 9 karena satu teks yang sama.
Sebetulnya 89 nggak masuk kategori yang tersulit sih ya. Ini banyak yang benarnya. Cuma karena satu teks kita coba bahas saja. Oke, fokus ke 7 dulu. Bentuk kean pada kata kecemasan dalam kalimat 5. Nah, kecemasan, kean ya. Kata dasarnya adalah cemas. Kecemasan itu mengarah kepada makna apa nih? Cemas. Cemas itu kan sifat ya. Tapi kalau ditambah dengan kecemasan berubah menjadi kata benda, namun maknanya tetap terikat dengan kata sifat tersebut ya. Sifat atau keadaan atau merasa gitu ya. Kecemasan. Oke, bentar. Keadaan merasa cemas. Begitu. Samanya dengan yang mana? Apakah kekayaan ataukah kematian, kekeringan, kedinginan, atau kemerdekaan? Yang mana nih jawabannya? Teman-teman kita lihat dulu kekayaan. Kekayaan itu artinya adalah hal, bukan keadaan ya. Kalau ini hal atau kepemilikan, hal kepemilikan nih maknanya sehingga ini sudah pasti bukan jawabannya. Kasus hipotermia di Indonesia banyak yang berujung pada kematian. Kematian ini adalah hal juga, tetapi halnya mengarah kepada peristiwa kedinginan. Nah, kedinginan ini merasa ya, saya kedinginan di ruangan ini. Saya merasa dingin. Kemudian kemerdekaan itu menyatakan hal juga, tetapi mengarah kepada hasil. Kemerdekaan, kemenangan, kekalahan, nah itu sama ya maknanya. Nah ini sudah jelas jawabannya adalah yang kedinginan. Hati-hati jangan dimaknai kean itu kan misalnya ketinggalan, tidak sengaja tertinggal. Nah kebanyakan memaknai kean itu sebagai makna tidak sengaja, padahal tidak selalu sesuai dengan konteksnya ya teman-teman ya. Kecemasan itu keadaan merasa cemas itu sama dengan kedinginan. Kehujanan. Nah, hati-hati kata kehujanan itu bukan tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba terkena hujan ya. Kehujanan itu adalah terkena hujan. Itu kena hujan kan, bukan tidak sengaja. Kemudian contoh lain misalnya ketuaan. Nah, kata ketuaan itu sesuai konteks kalimatnya. Kadang-kadang akan bermakna sifat atau bisa jadi kepada hal. Misalnya ayah ketuaan untuk menjadi mahasiswa. Nah, itu adalah sifat. Sementara ketuaan ayah membuat ayah lupa akan hal-hal kecil. Nah, itu mengarah kepada hal. Begitu. Jadi jawabannya yang D ya untuk soal nomor 7. Baik, nomor 8 ini banyak yang betulnya. Tapi kita bahas saja perumpamaan dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat. Jawabannya ada pada kalimat ini ya, banjirnya informasi, yaitu kalimat keempat. Banjir itu kan biasanya air, tetapi di sini diumpamakan informasi itu saking melimpahnya, saking meluapnya, atau saking banyaknya. Akhirnya kita pinjamlah, si penulis meminjamlah kata banjir untuk mewakili konsep banyaknya informasi. Begitu, diumpamakan seperti air yang meluap, yang melimpah, sehingga terjadilah banjir. Nah, jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 9. Pernyataan yang tersirat paling sejalan. Tersirat itu berarti implisit, tidak keluar. Kalau tersurat itu tertulis atau eksplisit, keluar ya, keluar kelihatan banget dari permukaan, sementara tersirat itu implisit, ada terkandung di dalamnya, ada makna yang terkandung seperti itu. Yang manakah jawabannya? Nomor 9 itu jawabannya adalah yang Bandung. Kenapa yang Bandung? Kita lihat yang A ya. Kesehatan mental generasi muda saat ini jauh lebih rentan dibandingkan generasi dahulu karena faktor internal. Nah, ini yang melemahkan pilihan A adalah kata internal. Kenapa kata internal? Kan di sini yang dibahasnya dari luarnya kan. Oke. Overthinking tersebut membuat anak muda dengan mudah mengatakan bahwa mereka butuh healing. Ini kan overthinking yang dimaksud itu dari luar loh.
ini kelihatan baik, sudah mempunyai mobil dan lain-lain. Pencapaian itu mudah sekali dipublikasikan dan menjadi kecemasan. Jadi cemasnya itu bukan dari dalam dirinya, tapi dari publikasi orang-orang, publikasi rekan-rekannya, sehingga ukuran kesuksesannya itu, ukuran pencapaiannya itu menjadi ukuran orang lain, bukan ukuran diri sendiri. Apa yang terjadi? Ya cemas lah, gitu ya. Jadi jawabannya bukan yang A nih, tadi yang A itu lemah karena internal itu dari dalam dirinya, sementara faktor yang terjadi di sini adalah eksternal. Kemudian kenapa bukan yang C? Generasi tua tidak mengenal konsep kecemasan masa depan karena mereka lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini tidak ada kata yang mengarah kepada fokusnya si generasi tua itu ya, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Lalu yang D, menjadi satu-satunya. Nah, ini kelemahan pilihan D, ada kata satu-satunya. Kemudian kecemasan yang dialami anak muda merupakan akibat langsung dari ketidakmampuan mereka. Dunia kerja. Nah, ini lemahnya pilihan E adalah dunia kerja ya. Begitu ya teman-teman ya, soal nomor 9. Oh, ada yang baru bergabung. Kita sedang membahas hasil post test ya, teman-teman. Jadi tadi sudah mengerjakan post testnya. Oh, barangkali ada yang belum mengerjakan post test, boleh saya share kembali ya. Silakan teman-teman yang baru bergabung, boleh fokus dulu saja ke post test ya, sambil saya membahas. Saya kirim ulang tautannya di kolom chat. Baik, itu nomor 9 ya. 789. Kita lanjutkan, tetapi jika ada pertanyaan boleh disampaikan dulu. 789 sudah, lalu saya beranjak ke soal nomor 10 dulu deh. Ya, soal nomor 10. Baik, soal nomor 10. Frasa kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleran dan cinta damai pada kalimat 4 akan lebih tepat apabila diubah menjadi. Nah, teman-teman di sini ada tanda hubung yang digunakan yaitu titik koma. Salah satu fungsi titik koma adalah untuk pemerincian. Namun, pemerincian yang dimaksud Pemerincian yang dimaksud adalah pemerincian dengan kategori khusus ya. Misalnya gini, A, B, dan C. Nah, kita gunakan tanda koma di sini apabila pemerinciannya, poin-poin yang dirincikan itu masih berupa kata-kata yang bisa dipahami dengan mudah, misalnya cuma satu kata, dua kata, begitu. Tetapi ketika pemerinciannya berupa frasa, ini atau misalnya klausa, nah itu harus menggunakan tanda titik koma. Lebih baiknya seperti itu. Misal saya analogikan teman-teman ketika melihat misalnya ada pengumuman nih syarat, syarat jadi CPNS. Nah, ada banyak nih. Syarat jadi CPNS adalah A, B, dan C. Nah, tapi ternyata A, B, C-nya itu panjang-panjang berupa klausa. Yang A-nya apa? Misalnya A-nya eh, berkewarganegaraan Indonesia. Nah, ini kan relatif panjang ya, berkewarganegaraan Indonesia. Nah, ini titik koma nih. Terus B-nya itu apa? B-nya itu misalnya sehat jasmani rohani. Yang sebetulnya ini kalau kita lihat sudah menjadi predikat-predikat kan. Makanya ini disebutnya dengan klausa. Sehat jasmani rohani. Titik koma lagi. Terus C-nya siap. Misalnya siap ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia ya. Siap ditempatkan di seluruh wilayah misalnya.
Nah, ini terakhirnya nih, misalnya si C-nya itu terakhirnya. Kalau kita uraikan, jadi sebenarnya ini tuh satu kalimat kan. Syarat jadi CPNS adalah A, B, C. Ini sebenarnya satu kalimat. Tapi ketika ternyata penguraiannya itu panjang-panjang, itu kita boleh jadikan pointer dengan cara menggunakan tanda titik koma. Pakai koma pun sebenarnya bisa, asalkan di pointer ya. Bedanya pakai koma dan titik koma bagaimana? Kalau kita gunakan koma, itu tidak perlu lagi, maaf, harus. Kalau kita pakai koma, nah di sininya harus ada dan. Tapi kalau pakainya tanda nih, titik koma, itu tidak perlu lagi dan. Begitu. Sehingga kalau dilihat di sini ada A, ada B, ada C. Nah, C-nya itu ditambah dengan kata serta, begitu kan? Padahal yang digunakan adalah tanda titik koma. Jadi pilihannya ada dua. Apakah kita hapus kata sertanya ataukah kita ganti titik komanya dengan koma, begitu. Tapi ternyata yang paling tepat itu adalah pilihan yang B, titik koma, nggak usah ada dannya. Itu. Ini ada dannya, tapi pakainya tanda titik koma, harusnya pakai koma. Kalau ini gimana? Nah, ini salahnya di sini, nggak konsisten yang digunakan ya. Ini gimana? Yang sama dengan yang soal. Nah, kalau yang C, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dana. Kenapa yang C salah? Padahal kan ini udah bener koma dan koma, terus ada kata dan. Nah, karena di pilihan C itu ada satu lagi kata dan. Nah, sebaiknya yang seperti ini dihindari ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan misalnya di sini serta, toleran dan cinta damai gitu. Biar menghindari nanti salah tafsir ya. Loh kok ada dua dan gitu. Bukan bukan mubazir, tapi ini dan yang ketiganya adalah sebagai paket paket perincian gitu ya. Perinciannya lebih dari satu hal yang dibahasnya gitu. Jadi yang C itu lemah karena penggunaan kata dan dua kali. Sebaiknya diganti salah satunya dengan kata serta. Itu jawabannya yang B untuk soal nomor 10. Baik, itu nomor 10. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, disampaikan ya. 10 sudah, saya lanjutkan ke soal nomor 6. Semoga waktunya cukup. Nomor 6, kita punya waktu 10 menit lagi ya. 3 soal lagi mudah-mudahan selesai terbahas. Oke, nomor oh, maaf. Nomor 6 itu satu teks untuk beberapa soal. Jadi kita langsung bahas semuanya. Baik, soal nomor 6. Kata kritis kalimat maaf, itu 4. Soal nomor 6. Kalimat 6 dan 7 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan apa? Nah, 6 dan 7. Oleh karena itu, hati-hati jangan fokus ke konjungsi ini. Karena konjungsi oleh karena itu fungsinya untuk kalimat sebelumnya ya, kalimat 5, bukan penghubung 6 dan 7. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital yang memadai agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Kesadaran dalam menggunakan teknologi secara tepat menjadi kunci agar manfaatnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah penegasan. Yang D. Kenapa penegasan? Karena di sini yang sedang dibahasnya adalah poin ini. Masyarakat perlu memiliki literasi digital yang memadai agar. Nah, jadi ada hubungan biar apa sih masyarakat itu perlu memiliki literasi digital gitu kan? Biar tidak mudah tujuan kan? Biar tidak mudah terpengaruh. Terus kesadaran bla 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 ini maksudnya kan mengarah ke literasi digital. Jadi kesadaran itu maksudnya mengarah kepada atau merujuk pada literasi digital. Menjadi kunci agar, nah agar lagi, agar manfaatnya lebih besar daripada dampak negatifnya.
Itu hal yang sebenarnya sudah ada biar tidak menyesatkan gitu, agar lebih baik manfaatnya, agar lebih diterima manfaatnya daripada yang negatifnya. Nah, itu menegaskan kembali informasi yang sudah ada di kalimat keenam bahwa kenapa perlu literasi digital agar tidak mudah terpengaruh. Nah, diulangi lagi informasinya dengan eh, nadanya sama mengarah ke situ, tapi variasi kalimatnya berbeda agar manfaatnya lebih besar daripada dampak negatifnya ke penegasan. Itu ya jawaban soal nomor 6. Jadi kalau penegasan mengulangi lagi informasi yang sudah terkandung dalam bagian sebelumnya. Kalau sebab akibat tentu saja ada hubungan sebab akibat misalnya antara 5 dan 6. Kalau penambahan, nah kalau bedanya penegasan dan penambahan, misalnya penambahan itu informasinya yang ditambahkan. Masyarakat perlu memiliki literasi digital yang memadai agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Selain itu, misalnya, literasi digital juga meskipun kesananya sama nih, mirip-mirip, tapi karena ada kata selain itu sudah berubah menjadi penambahan. Jadi fokuslah pada konjungsi. Kalau ada konjungsi itu akan lebih memudahkan kita. Nah, karena ini nggak ada konjungsi, kita harus analisis. Oh, ternyata ini hubungannya lebih mengarah kepada penegasan. Gitu ya. Itu soal nomor 6. Yang empat, kata kritis dalam kalimat 8 berasosiasi dengan kritis yang dimaksud itu bernalar kritis. Maksudnya adalah ini jangan mudah percaya begitu saja gitu. Tidak mudah percaya, tidak langsung percaya, tapi di cross check lagi, ditanya lagi betul atau tidak, dipastikan lagi benar dan salahnya. Nah, kemungkinannya ini kepada dua nih, ada teliti, ada cermat. Bedanya apa? Kalau teliti itu lebih kepada teknisnya, teman-teman. Jadi bagaimana kita mengamati, nah itu namanya teliti. Tapi kalau cermat, di dalam cermat itu nanti ada ketelitian. Nah, kalau cermat lebih mengarah kepada bagaimana prinsip tidak langsung percaya begitu saja. Jadi ada poin tambahannya nih kalau dalam cermat. Cermat itu ada pemahaman bahwa tidak boleh langsung percaya, harus mengecek kembali, memastikan kebenarannya. Nanti dalam proses memastikannya adalah yang namanya teliti. Gitu dari dalam teknisnya ya, seperti itu. Itu soal nomor 4. Oke, lanjutkan ya kita ke 4, 5, 6, 1 dan 2. Dua soal lagi, semoga waktunya cukup nih. Teman-teman kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan ya. Ini kenapa tercoret? Nah, 1 dan 2. Baiklah, soal nomor 1 yang ditanyakan adalah kalimat ia berpesan masyarakat yang tinggal di tepi sungai tidak membuang sampah dengan kotoran langsung ke sungai. Dapat diperbaiki dengan cara nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang menambahkan kata bahwa setelah kata berpesan yang ini. Ia berpesan, ia adalah subjek, berpesan adalah predikat, masyarakat yang tinggal di bla bla bla. Nah, ini kan ternyata di dalamnya ada subjek lagi. Subjek lagi, kemudian ada predikat lagi. Gimana? Boleh nggak nih satu kalimat ada dua subjek predikat? Boleh. Namanya kalimat majemuk. Tapi yang harus jadi catatan adalah nggak bisa begitu saja digabungkan. Harus ada konjungsi di sini sebagai penghubung antara subjek predikat satu dengan subjek predikat yang kedua. Konjungsi apa yang dibutuhkan? Adalah konjungsi bahwa yang menjadikan si subjek predikat yang ini nih, yang kedua, itu sebagai bagian dari objek. Jadi kalau diuraikan subjek, predikat, objek dalam objeknya itu ada subjek predikat lagi gitu. Nah, boleh dalam satu kalimat ada dua subjek, ada dua predikat. Yang harus dipastikan adalah ada konjungsi yang menghubungkannya. Nggak bisa tiba-tiba begitu saja. Ya, oke, itu yang nomor 1 jawabannya yang A. Kemudian mengganti dengan dan. Membuang sampah dan kotoran. Penggabungan ya, kalau dengan itu biasanya ke penyerta. Serta, jadi bercampur gitu. Sampah dengan kotoran bercampur. Sementara dan itu terpisah keduanya. Sampah-sampah, kotoran-kotoran. Itu nomor 1. Lanjut nomor 2.
Bentuk kata yang tepat untuk melengkapi kalimat terumpang tersebut adalah nomor dua, jawabannya adalah pilihan yang C ya. Terhalang, terhalangi, memberikan. Nah, kita fokus ke kata terhalang. Terhalang ini maknanya sudah utuh. Teman-teman, ketika kita berhenti pada kata terhalang, itu maknanya kalimatnya udah utuh. Misalnya, pasokan makanan terhalang. Udah, dalam hal itu sudah tidak perlu dilanjutkan pun nggak masalah. Sudah ada maknanya. Tapi kalau terhalangi, ini tadi sudah kita singgung sedikit. Ada bentuk i di situ. Nah, ini fokusnya kemana? Terhalangi. Ini nanti arahannya kepada ada pelaku nih. Ada pelaku yang membuat itu menjadi terhalang. Gitu ya. Sehingga yang dibutuhkan oleh kalimat-kalimat ini terhalang, terhalangi di sini. Akibatnya, ini dulu. Pada hari pertama, akses menuju lokasi sempat terhalang. Udah. Karena, nah, itu kan keterangan lanjutan yang sifatnya nggak ada pun nggak masalah. Kemudian terhalangi bantuan. Nah, jadi oh punten salah, terhalangi material longsor. Material longsor ini adalah ada pelakunya nih yang membuat itu menjadi terhalang. Memberikan. Nah, kalau mekan, ini kita bedakan nih secara umum ada mekan, ada mei. Ini saya tarik ke kasus umum ya, karena memberi itu kebetulan berakhiran i, kata beri ya, sehingga tidak ada bentuk memberi i begitu. Tapi kalau kita tarik ke kasus umum, mekan dan mei itu berbeda. Teman-teman, mekan itu akan cenderung mengarah kepada eh mekan apa gitu. Sementara mei itu mei siapa gitu. Sebetulnya di sini nanti yang membedakan adalah peran dari si objeknya. Misal nih ya, misal ada kalimat saya, nggak kelihatan. Atau misalnya ke yang lebih nyata. Penonton, penonton melemparkan, sebentar ya. Penonton melemparkan botol kepada pemain. Terus kalimat berikutnya, penonton melempari pemain dengan botol. Nah, kan ini sebetulnya mirip ya teman-teman. Ternyata bentuk imbuhannya itu mempengaruhi dari peran si subjek predikatnya. Penonton ini sama-sama subjek, tapi perannya adalah sebagai pelaku ya. Pelaku terus melemparkan dan melempari sama-sama predikat, dan ini sama-sama kata kerja ya, atau kejadiannya, peristiwanya, kerjanya. Nah, ini botol dan pemain sama-sama objek, tetapi perannya di sini berbeda. Kalau botol itu adalah yang dikirim atau yang di P ya, yang dilempar maksudnya. Kalau pemain itu adalah yang menerima, artinya sebagai penerima atau penderita atau korbannya. Kalau tadi ada pelaku, ini ada korbannya, penderita gitu ya. Penonton melempari pemain. Nah, ini tadi mengarah ke sini. Melempari siapa? Melemparkan apa? Jadi berbeda. Nah, begitupun memberikan. Memberikan itu akan cenderung ke memberikan apa? Memberikan bantuan. Tapi kalau memberi, saya memberi masyarakat. Saya memberikan bantuan kepada masyarakat. Begitu ya kurang lebih perbedaannya mekan dan mei. Baiklah teman-teman, sudah 13.48, sudah lebih ya waktunya. Barangkali ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan. Ini nanti akan saya kirimkan di kolom chat ya, pembahasan kita hari ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan, berarti saya tutup ya. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menambah motivasi teman-teman untuk menuju UTBK ya, semakin semangat lagi. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.